Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusron dari kelas 5E Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan kasus bunuh diri siswa jadi evaluasi penerapan bimbingan konseling. Jadi kasus ini terjadi di Jawa Timur, Blitar. Saya dapat kasus ini dari Kompas. Jadi jalan pintas yang ditempuh oleh salah satu siswi Seman 1 Serenggat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang memilih mengakhiri hidup di lingkungan sekolah hendaknya menjadi pembelajaran dan momentum bagi dunia pendidikan untuk menegakkan kembali pembelajaran bimbingan konseling di sekolah. Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafakih, saat dihubungi dari Malang Rabu, menilai selama ini pembelajaran bimbingan konseling di sekolah belum tegas. Fungsi BK juga belum berjalan sebagaimana mestinya. BK selama ini sudah ada, hanya proporsi jumlah guru BK dan siswa tidak memadai. Guru BK juga cenderung menjadi penegak tata tertib. Ini keliru, ujar Hikmah saat dimintai tanggapan seputar peristiwa memilukan yang terjadi di Blitar 2 hari lalu itu. Guru BK menurut Hikmah harus menjadi sosok yang nyaman bagi siswa. Dengan begitu, siswa akan leluasa menyampaikan keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi, yang mana selama ini mereka tidak nyaman jika harus mengadu ke teman ataupun orang tua masing-masing. Jika para guru BK memosisikan diri sebagai pengawal tata tertib di sekolah, mereka akan menjadi guru penjaga tata tertib saja. Guru tidak akan menjadi kawan mengurai masalah yang dihadapi peserta didik. Padahal usia remaja merupakan masa krusial dari tahapan hidup yang mesti dijalani oleh setiap individu. Seandainya seorang siswa berada dalam fase gelisah dan dia bisa mendapatkan tempat berbagi atau curhat melalui kanal yang tepat, kemungkinan yang bersangkutan melakukan langkah drastis mengakhiri hidup bisa dihindari. Kecenderungan masyarakat kita tidak menganggap problem kejiwaan sebagai sakit. Di Indonesia tidak dianggap sakit. Oleh karena itu, para pemerhati perempuan dan anak ingin menyampaikan bahwa penyakit kejiwaan atau kesakitan psikis harus mendapat perhatian karena dampaknya lebih dari kesakitan fisik, katanya lagi. Pada kesempatan ini, Hikmah juga berharap pihak sekolah dalam hal ini, Seman 1 Serenggat mesti memastikan peserta didik yang mengalami trauma akan peristiwa tersebut bisa ditangani secara pas, sebab bukan tidak mungkin ada teman korban yang melihat langsung atau mendengar cerita terkait kasus itu. Sekolah mesti segera bekerja sama dengan ahli guna memastikan peserta didik menerima penjelasan kasus tersebut sesuai kerangka berpikir anak-anak sesuai mereka. Bagi anak yang terindikasi trauma harus ada respon, didampingi psikolog. Sekolah juga harus bersikap terbuka untuk membantu penegak hukum, begitu pula dengan pihak keluarga tutura. Untuk itu, Hikmah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memastikan langkah-langkah yang dimaksud di atas. Seperti diketahui, penanganan jenjang pendidikan tingkat SMA dan sederajat ada di tangan pemerintah provinsi. Sementara itu, Wakil Kepala Seman 1 Serenggat Bidang Kurikulum, Nur Cahyo, mengatakan dalam waktu debat pihak sekolah akan mengundang motivator untuk penguatan mental peserta didik. Sekolah sendiri memiliki program parenting yang dilakukan 1 tahun sekali dengan cara mempertemukan siswa dengan orang tua dengan menghadirkan motivator. Kalau dampak dari kasus ini sendiri tidak ada, kegiatan sekolah berjalan seperti biasa. Setelah ini, pembagian rapot dan libur. Dalam waktu dekat akan dilakukan doa bersama untuk almarhum. Menurut Nur Cahyo, saat peristiwa terjadi sebenarnya tidak semua siswa masuk. Kegiatan puncak Maulid Nabi yang dilaksanakan di ruang lain hanya diikuti perwakilan siswa. Setiap kelas hanya mengirim 10 siswa yang beragama Islam sebagai wakil. Sisanya belajar di rumah karena selama pandemi jumlah siswa yang masuk naik masih 50%. Seperti diketahui, F umur 16 siswi kelas 10 Seman 1 Serenggat ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di depan kelas. Dugaan sementara korban mengakhiri hidup disebabkan oleh masalah asmara. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota Ajun Komisaris Heri Setiawan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Rabu siang mengatakan
pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.